komunikasi. Apa bentuk komunikasi? Beda komunikasi dengan dakwah. Komunikasi, communication itu dari barat. Dakwah itu dari Islam, dari timur. Itu bedanya. Sehingga kalau di fakultas dakwah itu termasuk di FUB ada prodi KPI, komunikasi dari barat, penyiaran Islam, kata ganti dari dakwah. Jadi dua sumber disiplin ilmu diramun menjadi dimix menjadi satu saja, komunikasi dakwah. Padahal komunikasi itu adalah bentuk di mana dua orang menyampaikan maksud, isi hati, simbol-simbol yang bisa dipahami dan dimengerti. Itu komunikasi. Walaupun bisa jadi komunikasinya itu antar penjara, tetap dia komunikasi. Tapi kalau dakwah itu transfer keilmuan, mengajarkan, meluruskan ibadah, akhlak dan aspek-aspek lain yang bernilai ukhrawi. Jadi nggak ada dakwah yang ngajak yang jelek. Ini dua sumber yang berbeda, kemudian mau di-mix, mau dijadikan satu pemahaman. Nah ternyata dari sisi komunikasi, Al-Quran sudah berbicara 6 bentuk komunikasi. Tetapi bedanya komunikasi di dalam Islam itu ada nuansa darahnya, ya, ada nuansa darahnya, ada nuansa mengajak ke arah yang baik. Tapi bentuknya komunikasi. Yang pertama qaulan ma'rufan. Qaulan ma'rufan, ya, qaulul ma'ruf itu perkataan yang baik menurut agama, baik menurut akal, baik menurut kemanusiaan, baik menurut etika. Apabila ya perkataan komunikasi yang memenuhi 4 unsur ini, itu namanya qaulul ma'ruf. Dan tadi pemekara tidak menyebutkan ini tempatnya di mana, mandunya siapa, ya kan? Kapan menggunakan ini, siapa yang mesti menerima objeknya. Nah itu bagian dari komunikasi. Yang pertama ini tentang qaulul ma'ruf, maka dia masuk semua media. Artinya medianya siapa saja, media tulis, media verbal, media komunikasi digital dan lain sebagainya. Komunikasi dengan ma'ruf ini ketika dia memenuhi kriteria. Contohnya kamu membahas tentang dekadensi moral umpamanya, atau berbicara tentang kerusakan kekuatan daya rusak narkoba dari sisi kesehatan, ya, dan kejiwaan. Itu menurut agama bagus, akal yang menilainya bagus, manusia siapapun agamanya mengatakan itu bagus, dan dari sisi etika kamu pasti dibenarkan. Nah, bentuk komunikasi itu berarti dia mencari kata, mencari model, mencari bentuk-bentuk yang tidak terikat oleh satu nilai. Berbeda dengan khair. Khair itu baik menurut Islam, tapi belum tentu baik menurut yang lain. Kuntum khaira ummati, kalian sebaik-baik umat. Itu menurut Al-Quran.
menurut Islam. Menurut orang Yahudi, mereka kaum Arya, mereka yang keturunan dewa, pengikut Yesus, dia mengatakan mereka yang menjadi penggembala domba, bukan kita. Nah, jadi metode menggunakan bentuk pendekatan yang ma'ruf, komunikasi ma'ruf itu berarti kamu dari mulai tema, ya, mencari tema, ya, di pertama berarti medianya semuanya. Kemudian dari kamu harus mencari tema, yang tema itu memenuhi unsur. Baru semuanya menilai bagus. Dan ini biasanya dipergunakan oleh motivator. Motivator itu nggak kelihatan dia. Dulu pernah ada yang lihat Mario Teguh. Apa namanya caranya? Ya, nah, itu bagus. Tapi dia nggak pernah baca Quran. Dia tidak pernah baca hadis. Tapi substansinya sesuai Quran, sesuai Injil, sesuai Weda. Itu bentuk komunikasi. Nah, kalau kamu mampu menggunakan qaul ma'ruf di dalam berdakwah, jos pasti efektivitasnya tinggi. Yang kedua, kalau balik, balik itu artinya balik simakul, artinya bulu marah sampai tujuan, sampai yang dimaksud. Kalau mau menyampaikan sesuatu itu sampai itu, bulu itu harus lahir batin, harus, ya, mengena sasaran, balik, dan dia efektivitasnya itu benar-benar diperhitungkan. Jangan menggunakan bahasa yang bersayap, bahasa yang multitafsir, maka dia tidak balik. Qaulun balik ini ya tadi, ini medianya umum. Kalau qaulun balik ini medianya lebih cocok mereka itu orang yang matematis. Orang yang matematis itu artinya 2 tambah 2 4, 3 tambah 3 6. Itu matematis. Padahal 4 itu tidak mesti 2 tambah 2. 4 itu 3 tambah 1, 5 dikurangi 1, 9 dikurangi 5 itu 4. Nah, ada orang yang berpikirnya matematis, maka kamu pendekatannya sama dengan dia seperti ini. Contohnya apa yang matematis? Insinyur, dokter, ya, MIPA ini, nuklir, orang-orang nuklir. Ini cara berpikirnya matematis.
Yang kedua, mereka dokter, latar belakangnya dokter, mau berbicara kecerdasan bukan dari sisi biologi, tapi dia mau bicaranya Quran ngomong nggak? Nanti dia akan bandingkan Injil itu ngomong nggak? Saya meriang. Satu sisi saya bangga berarti, oh laku dijual di dijual. Tetapi di sisi lain nggak bisa tidur saya. Mana ayat yang berbicara tentang rekayasa genetika? Dan ternyata ada. Ketika Allah berfirman bahwa manusia itu pertama dari saluran spermatozoa dan ovum itu menjadi nutfah, kemudian berubah menjadi mudghah, alaqah, kemudian berubah menjadi mudghah, kemudian fakasawnal izama lahma, kemudian kami bungkus tulang itu dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami jadikan dia makhluk yang melepaskan diri dari sumber asal. Dalam arti subhanallah ma khalaqta. Ini adalah rekayasa genetika. Bagaimana pengen supaya anaknya pintar? Supaya anaknya pintar, ternyata bisa dibentuk. Manusia itu ada 3 yang mempengaruhi kecerdasan. IQ, intelijensia. Ini wahdia ini. Ya. Ini pemberian Tuhan. Lahir idiot, nggak usah diapa-apain. Urus saja, karena memang orang tuanya diberi pahala ngurus anak. Jangan pengen jadi profesor. Yang kedua emosional. Ini kasbiah. Harus usaha nih ibu bapak. Ya, bagaimana emosinya ditarik, dirangsang sehingga anak itu berinteraksi dan lain sebagainya. Nanti ada teori baby dance dan lain sebagainya. Yang terakhir itu lagi question ya. Ini juga kasbiah, ini harus usaha. Ini kita melihat dari Al-Quran. Nabi ketika Hasan dan Husain lahir itu diadamkan, diiqamatkan. Padahal kan azan itu panggilan sholat. Ini sebenarnya sudah terjadi gradasi pergeseran nilai. Berarti ada yang disebut dengan living hadis. Kalau kamu belajar living Quran, living hadis, orang-orang kan banyak bilang, apa itu nggak ada dalilnya, bid'ah dolar. Nah, dia nggak ngerti tentang living Quran, living hadis. Salah satunya alat untuk memanggil sholat itu dipakai untuk kelahiran. Kenapa dia diperdengarkan? Karena ternyata dianalisa dari cairan, menggumpal, membentuk, tulang, kemudian ditiupkan ruh itu, dihitung masanya itu dengan penjelasan hadis 40 hari, 40 hari, 40 hari, berarti 4 bulan. 4 bulan baru disebut orang, ditiup ruh. Itu juga para fuqaha mengatakan menggugurkan di bawah ini tidak dianggap membunuh. Kalau pengen punya anak ganteng, cakep, pintar, bukan 7 bulan, tapi 40. Ini kajiannya benar. Maksudnya pendek banget ini. Ya, ini apa? Qaulun balik. Maka kita bisa menjelaskan. Saya menjelaskan nanti ya. Kemudian qaulun lain. Qaulun lain ini
pengertiannya ini as-sultan wal wilayah, orang raja atau orang yang punya kedudukan. Fakula, katakan olehmu ya Musa dan Harun, lahu kepada Fir'aun qaulan layyinan, perkataan yang lembut. La'allahu yatadzakka aw yakhsha, bisa jadi nanti dia benar juga yang Musa. Nah, jadi maknanya apa? Kalau dakwah kepada pemerintah, dakwah kepada pimpinan, api jangan dilawan dengan api, tapi harus dengan air. Ya, jadi mediumnya adalah medium sultan wal wilayah. Kemudian maisur, perkataan maisur. Maisur itu gampang. Kamu di sini belajar qiraat, bukunya namanya maisur. Mudah, gampang. Biasa, ya, biasa, Musa. Perkataan yang mudah itu maknanya ini siapa mereka ini? Kamu mesti, dia bentuknya itu yang jelas ini. Ad-da'wah ala qadri uqulihim. Bentuk dakwah menyesuaikan tingkat intelektual. Berarti kalau kamu mau berdakwah menggunakan metode maisur itu, kamu mesti tahu dulu siapa audiens kamu. Kering, kamu ustazah ini bla 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 mau undang maulid nanti. Oke, tanggal sekian acaranya cepat. Yang pertama yang mesti kamu tanya kalau mau menggunakan pendekatan maisur, nanti audiensnya siapa ya? Oh, ini buruh pabrik gudang garam 3.000 orang. 3.000 orang tapi buruh yang tingkat pendidikannya SMP, SMP. Maka kamu harus pendekatannya bentuknya maisur, harus disesuaikan. Enggak boleh kamu pendekatannya pendekatan eksekutif, pendekatannya akademisi, nggak bisa. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kondisi ekonomi secara global sekarang ini sudah tidak memungkinkan lagi kecuali kita bersatu. Kondisi objektif ini ada beberapa hal yang mempengaruhi. Kamu ngomong gitu, dia ngomong sendiri. Kata tukang giling rokok ngomong aupo, dia ketinggian bahasa, nggak nyambung, gagal kamu berdakwah sama dia. Nah, ketika tadi itu ngomongnya di rumah sakit, audiensnya siapa saja Pak? Dokter-dokter dan perawat. Oh, kamu mesti ukur mereka itu S1, S2, S3 dan militer. Militer itu taktis, matematik, disiplin keilmuannya seperti itu, tapi tinggi. Maka kamu mesti pilih, kamu mesti menarik, menggambarkannya. Nah, kemudian kaulan kalimat itu kalau kamu lihat itu konteksnya itu adalah pendekatan ketika orang tua, disebut di situ tentang orang tua yang sudah masa tua. Ya, iba lima atau ahad lima, ya salah satu atau duanya itu maksudnya. Jadi kaulan kalimat ini dimensinya itu ahir batin. Pertamanya ahir batin. Yang kedua, dia itu orang yang lebih tinggi. Jadi dari metode pendekatan dari bawah ke atas, minal adna ilal a'la, metode ini kali minal adna ilal a'la. Jadi ketika dakwah anak pada ibu bapak mau ngasih tahu,
anak, cucu, kakek, nenek, sama paman, ponakan sama paman sama bibi, sama sepupu yang lebih tua, yang lebih rendah. Nah itu kaulan kalimat harus punya dimensi yang hebat, harus dari hati kamu. Dan ini kaulan kalimat ini nuansanya itu cinta. Jadi nuansanya ini harus berbau cinta. Itu gini, kamu ngomong sama adikmu, gak bakalan kamu didengerin kalau dia gak cinta sama kamu. Kalau dia bangga sama kamu, takatku berkurang dari ini, dia bangga. Kamu suruh nyebut kali, nyebut, karena dia salut, dia bangga, dia senang. Kalau kamu di rumah terus, penghormatan kamu rumah. Tapi kalau kamu jarang ketemu, kamu sering dicium sama dia dan sering dipegang-pegang. Kenapa? Ada cinta, jangan lupa. Kamu gak bisa merubah orang kalau dia tidak cinta. Sehingga Nabi mengatakan, nanti ditambahkan itu, aduh, ya, tahabu, kalian hendaklah saling memberi hadiah. Tahabu, maka niscaya kalian akan saling cinta mencinta. Kalau dia sudah senang, kalau dia sudah bangga, kalau dia sudah salut sama kamu, kamu suruh apa aja mau. Begitu juga ketika seorang yang terbawa ke atas. Nah itu. Nah kaulan sadidan itu konteksnya tadi dua itu, takwa ya, dengan az-zurriyah, zurriyatan di'afan, ya, keturunan yang lebih. Zurriyah itu kalau bahasa komunikasi itu namanya regenerasi. Kakek, anak, cucu, buju, cangga, paten. Ini namanya regenerasi biologis. Tapi ada regenerasi sosial. Nah, itu metodenya mendekatkan kaulan sadidan. Kaulan sadidan itu konteksnya itu harus normatif. Ini yang dimaksud normatifnya ini. Nilai-nilai keagamaan, normatif keagamaan, tetapi kamu mampu memformulasikan, membentuk sehingga menarik untuk diceritakan. Itu namanya kaulan sadidan. Waktu itu saya pernah di Yogyakarta, saya kuliah di Jogja tahun 80. Kamu masih di alam akhir.